Indah memintaku segera menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Aku percaya diri atas semua performa terbaikku. Kisahku ini tak dapat aku lupakan dalam hidupku, di mana aku hanya karyawan biasa di perusahaan yang cukup terkenal di tempatku tinggal. Namun, meski aku hanya karyawan biasa, aku lebih mengetahui lebih jauh daripada mereka karyawan di sini. Karena aku memang sudah cukup lama bekerja di sini. 10 tahun sudah aku bekerja di kantorku ini. Bahkan semua seluk-beluk perusahaan ini aku cukup mengetahuinya. Namaku Andi, tentu saja bukan nama sebenarnya. Umurku sekarang saat aku menceritakan ini 34 tahun. Jadi sejak umurku 24 tahun, aku sudah bekerja di perusahaan ini. Aku pun hafal betul karakter karyawan di sini, apalagi bosku. Bosku memang orangnya baik, namun ia mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Ia lebih suka genit dengan karyawan wanita yang ada di sini. Walau mereka terlihat rese namun tak berdaya. Ketika bosku sudah memberikan kata-kata manis pada mereka, ada saja karyawan yang suka dan genit, yang sebenarnya juga tahu kalau bos sudah memiliki istri dan putri. Ya namanya juga uang, mungkin karena itu mereka mau, dan kami semua juga udah tahu kalau salah satu karyawan di sini bernama Nisa. Itu sudah pernah pergi berjalan berdua dengan bosku. Nisa itu cantik, dan dirinya memang sangat genit setiap ada laki yang memandangnya. Dulu aku juga naksir sama Nisa sebelum ia dengan bosku. Tapi tak hanya Nisa, karyawan yang ku tahu menjadi simpanan bosku. Ada juga cewek di luar perusahaan yang sering aku jemput ketika bosku disuruh. Aku sopir pribadi bosku yang tak pernah membantah semua perintah bosku. Hingga suatu ketika ponselku berdering panggilan dengan nomor baru masuk. Aku coba mengangkat namun langsung dimatikan. Aku pikir itu hanya orang iseng aja atau malah sambung. Tiba-tiba pesan WhatsApp masuk, dia bilang namanya Indah. Aku pun ingat, aku seorang disuruh menjemput Indah oleh bosku, tapi aku jarang sekali mengobrol dengan wanita yang dekat dengan bosku. Karena aku juga tak berani kalau itu sudah menyangkut bosku. Katanya ada hal penting yang mau tanyakan padaku mengenai bosku. Aku mempersilahkan ia bertanya dan aku akan menjawab apa yang aku tahu. Tapi ia menolak untuk bicara langsung melalui ponsel. Ia meragukanku dan ia meminta ketemu di sebuah wisma. Waduh, seberapa pentingkah pertanyaan itu? Hingga ia takut aku merekam percakapan itu. Aku pun mulai penasaran dengan pertanyaannya. Malam harinya, aku mendatangi wisma yang ia sebut. Ketika pintu kamar aku ketuk, perlahan pintu itu terbuka, aku pun masuk ke dalam. Terlihat sosok wanita cantik, kulitnya yang sangat putih, pipi yang kemerah-merahan. Aku terpana menatapnya. Benar saja, itu adalah wanita yang sering aku jemput saat itu. Jantung ini berdebar kuat, aku belum pernah melihat Indah secantik ini. Biasanya setiap aku jemputnya, dia selalu memakai topi dan masker untuk sedikit menyamarkan wajahnya. Indah bukan pun ketawa melihatku yang gemetaran. Santai aja kali, ucap Indah padaku, dan ia pun mulai bertanya. Bagaimana sikap bos di kantor? Yang aku ceritakan saja yang baik-baiknya, karena itu bisa menyangkut pekerjaanku nanti. Setelah aku tahu hubungannya sebenarnya dengan bos, aku coba bertanya kepadanya, apakah ia tidak tahu kalau bos sudah memiliki istri dan putra. Ia pun menjawab,
Aku sudah tahu kok, dan lagi pula aku juga sudah punya suami, jawab Indah. Terus kenapa kamu menjalani hubungan dengan bos? Dia pun menjawab, selama ini suamiku berjanji membelikan aku mobil tahun ini, tapi sampai sekarang tidak ada. Dan bos kamu itu katanya bisa membelikan aku mobil bila aku mau dengannya. Dan bulan ini aku sudah keluar dari rumah suamiku. Serius nggak sih bos kamu itu denganku? Kalau aku sih oke-oke aja, jadi yang kedua, asal beneran dikasih mobil. Aku pun bingung dan menjawab, mungkin saja. Mataku pun terus memandangi Indah. Hampir 1 jam kita ngobrol, dan pada intinya Indah mintaku untuk bekerja sama dengannya. Dan aku akan berikan imbalan yang sepantasnya bila kau mau. Aku pun sejenak berpikir dan tiba-tiba Indah membisikkan lembut kepadaku. Aku sangat mendengar bisikannya. Indah pun memandangku dan mengajak mengikuti arahannya. Indah pun nampak senang. Ketika aku tak berdaya harus menerima tawarannya, kami pun sepakat. Dia memberikan semuanya kepadaku dengan ikhlas. Suatu saat ini berlanjut hingga malam hari, karena kami berkomitmen menciptakan keberhasilan yang luar biasa. Dan semua sudah terkendali. Kami berdua sudah berada di zona nyaman. Waktu terus berjalan, Indah juga ikut ambil dalam misi ini. Aku rasa Indah lebih jago dan profesional dalam membentuk. Semakin nyaman, aura wajah cantik Indah nampak jelas di hadapanku. Membuat aku semakin bersemangat. Waktu terus berlalu, semua sudah terencana dan Indah menyuruhku untuk mengambil alih semua misi ini. Untuk diselesaikan dengan baik, aku menyetujuinya, dan setelah dirasa semuanya cukup, Indah mintaku segera menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Aku percaya diri atas semua performa terbaikku. Beberapa menit kemudian, aku berhasil mencapai puncak kesuksesan. Indah juga mengatakan bahwa dirinya cocok atas kinerjaku. Ia tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Setelah semua selesai, Indah pun berkata, "Kamu jauh lebih besar dan hebat daripada bosmu." Pertama kali ini aku merasakan yang seperti ini. Aku pun merasakan bangga pada diri sendiri setelah mendengar ucapan Indah yang seperti itu. Sebelum aku pulang, Indah minta aku merahasiakan ini semua. Setelah kejadian itu, kami sering bertemu. Dan seminggu kemudian, Indah pun kembali menghubungiku untuk ketemu lagi. Kali ini bukan di Wisma yang dulu, tapi Wisma yang baru dan lebih berkelas. Ternyata Wisma ini dari bosku yang telah menyewakannya selama 3 bulan ke depan. Aku pun menjadi pendengar yang baik saat Indah curhat kepadaku. Tak lama setelah itu kami pun berkomitmen dengan kesepakatan yang Indah tawarkan pertama kali, dan itu selalu aku minta ketika kita bertemu. 3 bulan berlalu, hubungan kita terus berlanjut, dan hari ini aku melihat muka bos nampak begitu pucat. Aku coba bertanya, apakah bos lagi sakit? Bos pun menjawab, iya, diriku kurang enak. Keesokan harinya bos sudah tidak masuk kerja. Karena sakitnya yang mungkin tambah parah, kini sudah 5 hari ia tak masuk pada sore hari. Di saat aku santai bersama teman-teman di kantorku, tiba-tiba Indah menelponku dan minta untuk ketemu di Wismanya. Kini Indah curhat kalau bos sudah mulai tak pernah lagi dengannya. Yang aku jelaskan aja bos lagi sakit. Jadi wajar tidak bisa perhatian, dan setelah apa yang diinginkan Indah tercapai, Indah pun mengatakan padaku yang membuat diriku sedikit heran. Indah sudah tidak lagi menginginkan bosku. Dia sudah mendapatkan apartemen, mobil, dan juga barang-barang berharga lainnya.
Dan ia mengatakan padaku ingin berhenti dari bosku yang memang sudah sakit-sakitan. Dia meminta aku untuk menikahinya. Dia juga berkata kepadaku dia menemukan kenyamanan bersamaku, agar benar-benar tak bisa menjawab saat ia juga. Aku mengatakan pada Indah, aku butuh waktu untuk memutuskan semua ini. Indah memberiku waktu hanya 1 minggu untuk memberikan jawaban dari keinginannya. Selama seminggu aku benar-benar dibuat berpikir keras untuk memutuskan semua ini. Selain aku orang ketiga yang dimiliki Indah, yang lebih membuat aku jadi berpikir bagaimana jika bosku tahu. Aku pasti akan kehilangan pekerjaanku yang sudah lama menghidupiku selama ini. Sampai saat ini aku tak punya jawaban untuk Indah.